dalam satu kejadian. Peristiwa ini berlakunya dalam satu peperangan yang seketika itu pasukan diberangkatkan pada Sayyidina Rasulullah SAW. Kalau dalam bahasa sejarah disebut dengan syariat. Kalau pada bagian Nabi kita ikut dalam satu peperangan namanya ghazwah. Kalau dengan bagian Nabi kita tidak ikut, hanya dengan melatih salah-salah daripada panglima perang, salah-salah komandan untuk mengetuai satu pasukan, itu namanya syariat. Jadi dalam satu peperangan ternyata ada di antara daripada sahabat Nabi kita yang terbelah kepala, sebab terkena senjata tajam daripada musuh, apakah itu daripada tombak atau juga daripada pedang atau daripada perisai, tidak pasti. Sehingga sahabat Nabi kita tadi itu menderita sakit yang pada malam harinya tak macam mana bagaimana sahabat Nabi kita itu bermimpi sampai bahasa kita terpancung. Maka pagi harinya sahabat Nabi kita itu bertanya kepada sahabat-sahabat lainnya, bagaimana dengan keadaan aku yang bermimpi sampai keluar air mani? Jadi kata mereka memberikan jawaban, mana itulah kalau syaitan, kalau tidak ada kelonggaran, mau tidak mau kena mandi, mau tidak mau kena mandi, karena kita ada air. Tayamum boleh kalau seketika tidak ada air, sementara kita ada air, suasana sejuk, sangat-sangat dingin sekali, keadaan muka sholat jadi mendidih kedinginan. Jadi karena difatwakan semacam itu oleh para sahabat, maka sahabat yang berkenan tadi itu mandi. Selesai nanti membeku, terus ketika dunia ada hari-hari itu juga. Berita tadi itu sampai ke Madinah. Tak siapa yang ada SMS, siapa yang ada WhatsApp kepada baginda Rasulullah SAW. Nabi kita bersabda, "Alaisa dawaul aini as-su'alu?" Tidakkah obat dan penyembuh ketidaktahuan itu adalah bertanya? Jadi Nabi kita bersabda, "Qantantumuhu," kalian bunuh dia, disebabkan karena dengan kalian mengeluarkan fatwa salah, fatwa tidak betul, memberikan catatan yang tidak benar kepada sahabat Nabi kita termimpi pada malam harinya, sedangkan suasana udara cuaca dalam keadaan sejuk sangat. Kemudian yang kedua, sahabat tadi itu luka di kepala. Ini satu kejadian. Jadi kita melihat keadaan di masyarakat dewasa ini, hospital di mana-mana itu tidak lebih daripada untuk menangani orang-orang yang fisikalnya sakit. Yang sakit fisikanya, yang sakit tubuhnya, disebabkan karena paru-paru, disebabkan karena jantung, disebabkan karena kulit, disebabkan karena kolam, disebabkan karena tulang pinggang, disebabkan karena TBC, disebabkan karena apa saja. Alhamdulillah, baik itu daripada pihak kerajaan atau juga daripada swasta atau juga dengan klinik yang ada di sana sini mampu dan memberikan suatu kemudahan kepada kita untuk kita mengobati penyakit yang menimpa kepada fisikal kita. Tapi setelah kita pelajari, setelah kita amati, penyakit bukan hanya setakat kepada fisikal, bukan hanya menimpa kepada jasmani, tapi juga ada penyakit yang menimpa kepada hati, yang dengan seseorang hatinya sakit, bukan jasmaninya sehat segar bukan, badannya sehat, ototnya kuat, geraknya kesana dan kemari, tapi hatinya sakit, riaknya ada, sumahnya ada, ujungnya ada, ampuhnya ada, apapun ada, ikonya ada. Tuh orang tersebut ditimpa penyakit haji. Jadi mau tidak mau, kalau seketika dengan bisikan sakit kena diobati, orang yang sakit hatinya pun juga sebetulnya seperti
seseorang yang sakit pemikirannya dan yang sakit perilaku dan perangainya. Jadi kalau dengan penyakit fisikal, dengan hospital, dengan klinik, dan juga dengan terapi, urut, pijat, pemijat, refleksi dan lain sebagainya, insya Allah akan teratasi. Orang yang hatinya sakit itu harus masuk ke bengkel tasawuf. Ada yang namanya ilmu ihsan, ada yang namanya ilmu suluk, ada yang namanya ilmu adab, mengajarkan agar orang itu mempunyai sifat tawadhu, agar dia memiliki sifat rendah diri, agar khasyah dalam ibadahnya, agar khusyuk, agar senantiasa bening dan tenang pemikirannya, dan juga agar senantiasa selalu ikhlas dalam melaksanakan kemuliaan kepada Allah Jalla wa Ala yang menangani orang-orang yang sakit hati. Itu adalah bengkel tasawuf atau ilmu ihsan, ilmu suluk. Sementara kumpulan yang ketiga, dan ini banyak, bahkan kadang-kadang banyaknya itu bukan setakat kepada orang-orang awam, tapi justru juga kepada orang-orang yang mengaji. Namanya penyakit yang sakit pikirannya, sakit pikirannya tidak sehat, perangainya tidak normal, sehingga beranggapan yang kalau pada itu orang tidak seperti dia berarti salah. Kalau orang tidak ikut cara dia berarti keliru. Kalau orang tidak ikut pendapat dia berarti sesat. Ini mentaliti daripada orang yang tidak sehat. Sehingga dengan tanggapan yang seperti itu, dan ini banyak. Yang tidak sehat bukan jasmaninya, yang tidak sehat bukan hati nuraninya, yang tidak sehat itu adalah pemikiran dan perilaku dan perangainya. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Jadi maunya mereka harus dengan kita ikut cara dia, berpakaiannya, makanannya, minumannya, cara bertindaknya, cara berpikirnya, cara berbuatnya. Dan ini pun juga cukup menghambat dan juga cukup mewarnai dan juga cukup merusak suasana dan keadaan, sehingga membuat keadaan jadi tidak stabil. Kumpulan yang ketiga tidak kalah bahayanya daripada dua kumpulan yang pertama. Sakit fisikal boleh membawa kepada kematian, sakit hati boleh membawa kepada syirik, sakit pikiran dan juga perangai dan perilaku itu boleh membawa kepada kehancuran dunia dan akhirat. Sehingga kalau kamu tidak ikut aku akidahnya, berarti kamu susah. Kalau kamu tidak ikut aku dengan pemikirannya, berarti kamu mau jadi. Kalau kamu tidak ikut aku dengan isyad dan juga dengan pandangannya, berarti kamu min ahli dhalal. Kumpulan yang ketiga yang senantiasa orang-orang disesatkan, senantiasa orang-orang ditabdi, senantiasa dikatakan orang-orang itu fasik, senantiasa dikatakan orang itu menyimpang daripada ajaran atau juga menyimpang daripada ketentuan hukum hakam Allah Jalla wa Ala. Itu bukan disebabkan dengan hati, tapi disebabkan karena dengan pemikiran yang tidak waras, atau juga dengan keilmuan yang tidak lengkap atau tidak sempurna, atau memang kena punya perangai seperti itu. Nak kisah siapapun, tapi kisahnya guna rasional, digunakan otak dan akal. Ini kepada siapa dulu? Apakah sebelum kita katakan sesat? Apakah sebelum kita katakan dolal? Apakah sebelum kita katakan mubtadi? Apakah sebelum kita katakan keliru? Apakah sebelum kita katakan kafir atau dengan murtad atau keluar daripada agama? Sudah dibaca, sudah dikaji, sudah dipelajari, atau karena dengan kita punya cara sendiri, ikut pandangan kita semata-mata, ikut dari kita semata-mata, sehingga dengan kita menggunakan neraca kita sendiri untuk mentaklil, mentakdir, mentafsir, mentadbir orang lain. Baru-baru ini di kalangan orang-orang yang memang passionnya seperti itu, senang menyesat-nyesatkan orang lain tanpa ada bukti nyata, tanpa ada kepastiannya, Nabi kita memberikan suatu panduan kepada kita kalau pada kita menuduh seseorang, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti kepada orang yang mendakwa dan sumpah kepada orang yang ingkar. Mana
dibacakan. Siapa saja yang sarapan paginya dengan tidak memilih salah satu daripada 4 pilihan masakan tadi itu, berarti sesat, seleranya tidak sehat. Tuh macam tuh. Itu sama, ada bedanya. Untuk makan siangnya 3 pilihan saja. Nasi mandi, yang kedua nasi biryani, yang ketiga nasi bukhari. Bukhari, mandi, biryani. Kalau ada yang makan nasi putih, sesat, seleranya sesat. Macam itu juga kalau di waktu malam nasi goreng Cina, goreng situsnya, goreng pabrik. Kalau seandainya ada yang makan di tom yum, sesat, min ahli dhalal. Macam itu ada kumpulan yang ketiga di masyarakat. Dia kalau tidak ikut stadia berarti sesat. Dia kalau tidak ikut akidahnya berarti sesat. Kalau tidak ikut pemikirannya berarti sesat. Kalau tidak ikut pendiriannya berarti sesat. Kalau macam itu dalam berapa ramai umat-umat yang disesatkan oleh mereka. Mereka tak kisah apa kepada Imam Abu Hanifah, kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Nawawi, kepada Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Tak kisah yang walaupun kalau nak membanding-bandingkan keilmuan kalian, ilmunya kalian semuanya itu masih belum setanding dengan sebahagian daripada ilmunya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang disesatkan oleh kalian sekarang ini. Macam itu juga masalah berperkara. Saya tidak menyanjung siapa-siapa dan tidak memuji siapa-siapa, tapi ingin menanggulangi, ingin mengajak mereka berpikir. Bukanlah masa, bukanlah pikiran. Coba dari kita tengok suasana dan keadaan. Kalau kalian merasa alim, ramai orang yang lebih alim. Kalau kalian hebat, ramai orang yang lebih hebat. Kalau kalian mendapatkan gelar sebagai pakar hadis, mereka adalah hufadzud dunia. Ratusan ribu hadis ada dalam kepala mereka. Bukan setakat 2, 3, 4, 5, 6 hadis saja. Saya berani mengatakan yang mendapatkan gelar pakar dalam bidang hadis, pakar dalam bidang hukum, untuk seumpama kita Bulughul Maram saja, yang hadisnya kira-kira dalam 1400-an, dia belum hafal. Imam Ibnu Hajar 100 ribu buah hadis, bukan setakat dengan hadisnya, dengan sanadnya, rawi-rawi yang meriwayatkan. Ini berguru dengan siapa? Pernah berjumpa dengan siapa? Muridnya dalam berapa ramai? Gurunya dalam berapa ramai? Itu ulama-ulama hafiz yang dipandang sinis dan rendah dan tidak ada rasa segan dan malu, baik yang ada di sebelah pening, yang ada di sebelah pernis, yang ada di sebelah mana saja, seenak-enaknya saja mengatakan mereka itu sesat. Ada pula yang sudah daripada Kelantan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan sedikit terbuka wawasan kita tentang pakaian. Alhamdulillah hari ini saya pas selendang polos, kadang-kadang terbawa juga selendang orang bagi. Saya tidak pernah beli, tidak pernah sebut ada fadilahnya, tidak pernah sebut ada keutamaan dan kelebihannya. Ada burda yang situ gambarnya bentuk seperti selendang Rasulullah SAW. Itu direkayasa oleh ulama. Oke, jadi ramai di kalangan sahabat-sahabat kita yang menggunakan selendang tadi itu. Rasa ada. Yang mana satu? Saya kalau pada ada orang bagian macam itu, pada satu kali Tuhan Haji, saya ambil jaruk saya buang ukiran yang berdiran soalnya tadi itu, supaya nampak kelihatan lebih bening. Tapi yang namanya tukang jahit, yang namanya bisnismen, yang namanya tukang muat itu juga yang memproduk selendang tadi itu, dia yang penting laku, yang penting laris, yang penting untung, yang penting jadi duit. Nah, sekarang dipermasalahkan banyak kawan-kawan yang dengan logonya selendang Rasulullah, yang dengan sokonya sini juga selendang Rasulullah, yang dengan selendangnya ada beberapa bordiran bahasa sana. Tahu bahasa bordiran? Itu selamanya itu corak-corak itu adalah selendang Rasulullah SAW. Jadi sekarang diangkat lagi masalah tuh. Itu kalau dibanding dengan logo Proton Wira, Saga, yang mana yang lebih duluan? Kenapa dipermasalahkan? Orang Melayu pakai soto hitam, apakah kita mendewa-dewakan soto hitam? Orang Melayu dan juga dengan
100 kali lipat lebih banyak daripada yang pakai selendang putih. Tak ada. Apakah kita beranggapan hanya setakat kita dimaklumkan, diberitakan itulah bentuk selepa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan kita oleh sebagian menyukainya, tidak lebih daripada itu. Tidak mendewa-dewakan, tidak ada bahasa ta'zim, tidak ada bahasa ijlal dan takrim, tidak ada bahasa at-tadhib, akan dilipat gandakan pahalanya, akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah, akan terselamat daripada api neraka, akan terselamat daripada siksa. Itu tak ada. Kalau ada ulama atau juga ada yang memakai peranggapan seperti itu, kita katakan kamu sesat. Itu tidak betul. Nah, tuh punya Tuan Haji ada lugu di sini. Tuh lugu hasil yang kuning tuh. Nah, apa tuh? Pakai bentuk selepa. Jadi sehingga dikatakan selepa dingin disamakan dengan kuburien, sama dengan orang yang mendewa-dewakan kubur atau juga yang menyembah kubur. Demi Allah, tidak ada seorang pun daripada sahabat-sahabat kita yang mendewa-dewakannya atau juga yang menyembahnya, baik yang meletakkan di kepala, lubuk di songkoknya, atau juga dengan selendangnya, atau juga kumpulan zikir-zikir, sakar-sakar, atau kumpulan di mana satu yang lubuk sini nih, ada simbol kan, perasaan ada simbol, kadang-kadang hijab, jubah, jaket dan lain sebagainya. Jadi yang paling pelik sekali kata dia Imam Syafi'i, ulama-ulama dahulu, di mana di kalangan mereka yang memakai atau juga yang mentadhim perkara semacam itu. Oke. Dan lagi ditanyakan, mana dalilnya daripada Al-Quran dan hadis? Mana dalilnya daripada ijma' atau juga daripada fatwa para ahli ulama? Kita jawab juga dengan bahasa yang sama. Mana dalilnya pakai sampir? Mana dalilnya pakai songkok hitam? Mana dalilnya pakai logo Proton tuh yang ada muka harimau tuh di situ? Sebelumnya Proton itu ada bulan bintang. Nah, apakah kira-kira seketika yang dengan masyarakat boleh dipastikan semua kereta produk Proton logonya bulan bintang di pada tahun 2000-an atau sebelum 2000-an. Lepas itu baru Proton robah logo daripada bulan bintang tadi itu kepada yang betul bukan harimau. Apakah kira-kira dengan terbukti satu kita pakai sampir, orang Melayu pada raya semuanya pakai sampir tuh nanti pakai sampir, kapan tuh pakai sampir? Apakah berarti kita mendewa-dewakan sampir? Sehingga dipertanyakan mana dalilnya daripada? Oh, kurang asam yang berkata macam itu. Apa yang nak dicari itu kesukaan, itu kesenangan yang pada saat ketika ramai di kalangan kita, baik itu di kalangan raja-rajanya atau dengan kabinetnya, menteri-menterinya, kalau pada saat ketika mereka meeting dan berkumpul, mesti hampir semuanya pakai songkok hitam. Apakah pada waktu kita memilih warna hitam atau dengan logo atau dengan samping atau juga dengan pakaian-pakaian yang seumpamanya, perlu kita pertanyakan mana dalilnya, perlu kita pertanyakan mana ijma dan mana di kalangan ulama yang pernah memfatwakan masalah seperti itu. Itu satu, berbuang-buang waktu. Kemudian yang kedua, seakan-akan seperti dengan kita tidak ada kerjaan yang sehingga sampai dengan perkara sepele yang berkenaan dengan corak, yang berkenaan dengan pakaian itu dipermasalahkan. Beda kalau pada saat dengan seseorang pakai celana pendek, beda kalau dengan seseorang kalau dengan pakaian yang sedang nipis, beda kalau dengan pakaian seseorang tadi itu tidak menutup aurat. Kenapa sampai dipermasalahkan tentang selendang yang ada gambar, yang ada lukisan, bordiran, bentuk corak yang menyerupai selepak Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Toh di belakangnya gambar Maradona, tuh di depannya gambar Hafagin. Apakah kira-kira mereka menyembah Hafagin? Tidak, kita tidak menyembah. Tapi kalau kita katakan makruh, sebab itu kena daripada jenis gambar yang bernyawa. Sementara seperti dengan corak bentuk selepak Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang pun yang beranggapan yang kalau pada saat dia memakainya dia boleh terelak daripada bahaya. Sebagaimana dahulu diangkat masalah tasbih kukah, ya kita katakan salah. Kalau ada yang beranggapan guna kukah selamat dunia akhirat, atau juga selamat daripada siksa kubur, atau akan mudah mengucapkan dua kalimat syahadat, itu memang khurafat dan itu memang menyesatkan.
sementara kalau dengan kita memilih tasbih, ada yang beli koka, ada yang beli tulang onta, ada yang beli tulang lembu, ada yang beli tulang ayam barangkali. Seperti dengan jenis-jenis makanan, seperti dengan jenis-jenis buahan, ada yang seleranya dengan musang king, ada yang seleranya kambing king atau dengan lembu king. Terserah, itu urusan orang, asalkan daripada jenis-jenis yang boleh dipakai, yang boleh dimakan, yang boleh diminum. Kenapa dengan kita membeli orang-orang, dan kenapa dengan kita senantiasa melontarkan kata-kata yang semacam itu sesat, atau juga fasik, atau juga dalalah, atau juga bid'ah kepada orang-orang yang tidak seselera, yang tidak sama selera, yang tidak sama pendirian dengan kalian. Jadi sebagaimana saya katakan, saya ulang kembali, ada orang-orang yang fisikanya sakit, hantar ke hospital. Ada yang orang-orang hatinya sakit, sebab hati kalau pada itu sakit sangat-sangat membahayakan sekali. Mungkin dengan kita tahu di antara daripada tanda-tanda para kekasih Allah Jalla wa'ala, di antara daripada tanda-tanda wali-wali abdal itu adalah tibu qulubihim, itu adalah mereka memiliki hati yang bening, hati yang bersih. Nabi kita bersabda sekejap lagi, saat lagi akan masuk salah seorang daripada ahli surga, daripada pintu gerbang sana masuk salah seorang sahabat Nabi kita dan mendapatkan tumpuan perhatian daripada orang ramai, sampai ada di antara daripada jamaah yang memperhatikan tuan haji tadi itu masuk daripada pintu sana, minta kebenaran untuk menjadi tetamu ke rumahnya sampai 3 malam. Tengok ibadahnya, perilakunya, perangainya, kehidupannya dan pergaulannya biasa-biasa saja, tidak ada yang menonjol, tidak ada yang lebih, tidak ada yang mengundang perhatian. Sehingga sampai tertanya-tanya, saya datang ke rumah kamu tidak ada kepentingan apa-apa, hanya setakat nak tahu Anda buat apa saja, macam mana ibadahmu, macam mana pergaulanmu, makan minummu, rehat tidurmu. Sebab kamu pada beberapa hari yang lalu baginda sebut, kalau kalian nak tengok salah seorang daripada ahli surga, tengoklah laki-laki yang masuk daripada pintu gerbang sana. Ternyata kaulah yang masuk daripada pintu gerbang itu. Jadi sahabat tadi itu bercerita, saya tidak punya kelebihan apa-apa, baik dengan sembahyang, dengan puasa, zakat, infak dan lain sebagainya. Akan tetapi saya tidak menyimpan rasa dendam, saya tidak menyimpan rasa benci, saya tidak menyimpan rasa dengki, saya tidak menyimpan rasa hasud kepada sesiapapun. Kumpulan yang saya sebut tadi itu mentalitinya tidak sehat, perangainya tidak sehat, akal pikirannya tidak sehat. Kalau kamu tidak ikut akidahku, berarti kamu sesat, darah kamu halal. Itulah dengan kumpulan Wahabi. Seketika Wahabi bergerak pada permulaannya, kalau kamu tidak aku dengan kami, tawassul itu syirik, berarti darah kamu halal dituangkan, harta kamu halal dirampas, dan keluarga kamu juga boleh ditawan. Dan itulah yang berlaku. Harus ikut akidahnya mereka, harus ikut pemikirannya mereka tentang berzikir nari. Kalau kita tidak sependapat dengan mereka, bid'ah dhalalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh berdoa beramai-ramai, tidak boleh baca doa nyari, tidak boleh ada yang memimpin untuk kita berzikir. Kalau tidak, bid'ah dhalalah. Hei, kalian belum membaca semuanya, kalian belum tahu dalil-dalil dan argumentasi daripada ulama-ulama yang mengatakan itu terpulang kepada kalian. Nak berzikir nyaring, silakan. Nak berzikir perlahan, silakan. Beramai-ramai, silakan. Secara individu pun juga tidak mengapa. Tapi orang yang kurang sehat hati atau pemikirannya, kalau kita tidak ikut dia, sesat kita. Kalau kita tidak ikut dia, dalalah kita. Kalau kita tidak ikut dia, bid'ah kita. La ilaha illallah, ya Allah, ya Allah. Sesat juga. Salawatan sesat juga. Saya hanya setakat nak menukil, tapi nanti bulan saya akan komen kembali tentang Syekh Al-Qabbani. Tapi saya tidak pasti yang mana satu. Itu telah berhasil, telah mengislamkan ratusan ribu umat Islam Eropa. Saya nak tanya kepada kumpulan salaf yang ekstrim dan juga dengan Wahabi Malaysia Indonesia, antum bukan mengislamkan orang, justru orang-orang Islam
ziarah kubur, doa menghadap kubur, syirik, kafir, dikeluarkan. Atau dengan seorang yang menyuruh, ya Rasulullah, kita kepada selain daripada Allah, seperti ya Rasulullah, ya Habib Allah. Itu kalau ada yang menyuruh-nyuruh macam itu pernah dikerat lidahnya seketika bersalawat pada subuh oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa? Karena selepas adzan melantunkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Kita nggak tahu salafi Wahhab yang ekstrim. Apakah kalian itu Rasul? Apakah kalian itu Nabi? Apakah kalian itu datang daripada planet mana? Ya kalau pada itu kalian berpendapat berarti betul. Kalau pada itu kalian berpendapat berarti benar. Yang selain daripada orang-orang yang sependapat dengan kalian yang ekstrim, itu berarti salah, berarti sesat, berarti masuk neraka. Kullu bid'atin dhalal.